kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan fikih siasah dan fikih tentang jinayat. Akan disampaikan oleh Mbak Suci. Ya, untuk yang pertama yaitu mengenai fikih siasah. A. Pengertian dari fikih siasah. Fikih merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata fikih dan siasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar dari tasrifan kata faqiha yafqahu fiqihan yang bermakna paham. Sedangkan siasah berbahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintah dan politik. Kemudian adapun menurut para ahli mengenai fikih siasah ini, yang pertama yaitu secara istilah fikih siasah menurut Ahmad Fatih yaitu pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syarat. Kemudian menurut Ibnu Aqil, fikih siasah adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemaslahatan dan lebih jauh menghindari mafsadah atau keburukan, meskipun Rasul tidak menetapkannya dan walnya tidak membimbingnya juga. Sedangkan yang kedua yaitu mengenai objek kajian fikih siasah. Menurut Abdul Wahab, objek kajian fikih siasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Asbi Asidiki, objek kajian fikih siasah yaitu pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan mereka dari jurusan dengan mengingat persesuaian pentadriban itu dengan jiwa syariah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nas dari nas-nas yang merupakan syariat amanah yang tetap. Sedangkan menurut Imam Al-Marwazi, seperti yang dituangkan di dalam karangan fikih siasahnya yaitu Al-Ahkam Sultaniyah, maka dapat disimpulkan ruang lingkup fikih siasah yaitu siasah dusturiyah, siasah maliyah, siasah qatliyah, siasah harbiyah, dan siasah idriyah. Dan ada pula menurut Ibnu Abdul Al-Wahhab Khalaf, siasah dibagi menjadi 3 yaitu siasah qadariyah, siasah dawiyah, dan siasah maliyah. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai fikih jinayat yang akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Ya, di sini saya akan menjelaskan fikih jinayat atau pidana Islam. Pidana Islam dalam istilah fikih disebut jinayah, tetapi para fuqaha sering juga memaknainya dengan istilah jarimah. Kata adalah bentuk jamak dari kata yang diambil dari kata yang artinya mengambil atau memetik. Sedangkan jarimah berasal dari kata yang sinonimnya yang artinya berusaha dan bekerja. Pengertian usaha di sini khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha yang dibenci oleh manusia. Secara istilah, jinayah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang yang dilarang sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah bahwa jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya. Menurut bahasa, jarimah berasal dari kata jaroma yajrimu yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian secara khusus dipergunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Atau kata lainnya, pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa secara baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan.
sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Yang B yaitu macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pembunuhan sengaja, qatl pembunuhan seperti sengaja, qatl sam'al, pembunuhan tersalah atau qatl khata'. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan mustaqol. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun penyebabnya hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang memiliki niatnya membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum larangan pembunuhan yang akan dibacakan oleh Mas. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Jadi hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 macam hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban, apakah pembunuh akan dikisos atau dimaafkan. Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diyat kepada ahli waris korban. Sedangkan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah karena telah melaksanakan kafarah atau akan disiksa di akhirat kelak? Berikutnya keterangan singkat tentang hukum bagi pembunuhan sesuai dengan macam-macamnya. 1. Pembunuhan sengaja. Hukum bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos atau kisos, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini hakim menjadi pelaksana kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughalladzah yang diambil dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Nomor 2, pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos, ia dihukum dengan membayar diyat mughalladzah yang diambil dari harta keluarga dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Nomor 3 adalah pembunuhan tersalah. Hukuman bagi pembunuh tersalah adalah membayar diyat mukhafafah atau denda ringan yang diambil dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayar secara bertahap secara 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukumi kisos. Hal ini disandarkan oleh pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya dari Sa'id bin Mas'ud bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim atau dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'ah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya aku akan bunuh semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya penjelasan tentang penganiayaan. Penganiayaan
di sini adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan itu ada dua, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Yang pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lainnya. Yang kedua, penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menyebabkan kelahiran. Dasar hukuman tindak penganiayaan: perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang. Larangan berbuat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah yang artinya, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada dasarnya. Selanjutnya penjelasan tentang qisas. Qisas berasal dari kata yang artinya memotong atau berasal dari kata yakni mengikuti atau mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atau perbuatan. Menurut syarak, qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penglihatan fungsi anggota tubuh yang lain, anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Macam-macam qisas dibedakan menjadi dua, yaitu qisas pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh, qisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Hukum qisas. Hukuman mengenai qisas ini, baik qisas pembunuhan maupun qisas anggota badan, dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 45. Dan syarat-syarat qisas yaitu syarat qisas, hukuman qisas wajib dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Jika seorang mukmin membunuh orang kafir atau orang murtad, pezina yang sudah menikah, ataupun seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukuman qisas tidak berlaku. Adapun seorang muslim yang membunuh orang kafir tidak dihukumi qisas. Dengan demikian harus dipahami bahwa orang kafir terbagi menjadi dua. Pertama, kafir harbi dan kafir dhimmi. Yang pertama, kafir harbi adalah orang yang melakukan tindak kezaliman kepada kalangan muslim hingga sampai ke tahapan memerangi. Yang kedua, kafir dhimmi adalah kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslimin. Syarat qisas kedua yaitu pembunuhan sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuhan bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Jika seorang bapak orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak diqisas. Yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. Yang kelima, qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Penjelasan selanjutnya tentang diyat. Pengertian diyat: secara bahasa, diyat yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya, atau kepada pihak terbunuh yang teraniaya. Maksud disyariatkannya diyat adalah mencegah praktik pembunuhan atau penganiayaan terhadap seorang yang sudah semestinya mendapatkan jaminan perlindungan jiwa. Sebab-sebab diyat wajib dibayarkan karena beberapa sebab. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh, keluarga korban. Yang
Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Yang keempat, pembunuhan lari akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Yang kelima, qisas sulit dilaksanakan. Macam-macam diat dibedakan menjadi dua, yaitu diat mughaladah atau denda berat. Diat mughaladah adalah membayar 100 ekor unta yang terdiri 30 hikkoh atau unta betina berumur 3-4 tahun, 30 jada'ah unta betina umur 4-5 tahun, 4 unta khilfah unta yang sedang bunting. Yang wajib membayar diat mughaladah adalah pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Yang kedua, pelaku pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan di tanah haram atau pada ashhurul hurum, atau pembunuhan yang dilakukan seorang terhadap mahramnya. Yang kedua, macam-macam diat yaitu diat mukhafafah atau diat denda. Diat mukhafafah dibayar kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta terdiri dari 20 unta hikkoh, unta betina berumur 3-4 tahun, 20 unta jada'ah, unta betina berumur 4-5 tahun, 20 unta binti ma'hab, unta betina lebih dari 1 tahun, 20 unta binta labun, unta betina umur lebih dari 2 tahun, dan 20 unta ibna labun, unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Yang wajib membayar diat mukhafafah adalah pelaku pembunuhan tersalah dengan pembayaran diangsuh selama 3 tahun, setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diat. Pelaku tindak pidana yang berupa mencederai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya yang dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan. Aturan diat untuk kejahatan melukai atau memotong anggota badan tidak seperti aturan diat pembunuhan. Berikut penjelasan. Wajib membayar 1 diat penuh berupa 100 ekor unta apabila seorang menghilangkan anggota badan tunggal atau sepasang anggota badan. Yang kedua, wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta jika seorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan semisal 1 tangan, 1 kaki, dan lain sebagainya. Wajib membayar sepertiga diat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak. Wajib membayar 15 unta jika seorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terluka lepas. Wajib membayar 10 ekor unta bagi seorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya terputus. Yang keenam, wajib membayar 5 ekor unta bagi seorang yang melukai orang lain sehingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Selanjutnya penjelasan tentang kafaroh. Kafaroh yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah dan melanggar janjinya. Kafaroh merupakan asal kata dari kafur yang artinya tertutup. Maksudnya tertutupnya hati seorang hingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Sedangkan secara istilah kafaroh adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafaroh merupakan tanda taubat kepada Allah dan menembus dosa. Macam-macam kafaroh. Berikut penjelasan singkat macam-macam kafaroh, yaitu kafaroh pembunuhan agama Islam sangat melindungi jiwa. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab yang dilegalkan oleh syariat. Karenanya seorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan, yaitu qisas atau membayar diat, ia juga diwajibkan membayar kafaroh. Kafaroh dihar. Kafaroh dihar adalah perkataan seorang suami pada istrinya, "Kau bagiku seperti punggung ibuku." Pada masa jahiliyah dia dianggap sebagai talak. Akan tapi setelah syariah Islam yang turun, ketetapan hukum dihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa dihar bukanlah talak, atau pelaku dihar wajib menunaikan kafaroh dihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya.
Dan jika ia masih juga tak mampu melakukan, maka ia mengambil pilihan terakhir, memberikan makan 60 kafir miskin. Kalau dia tidak bisa melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, itu kafarahnya. Kafarah melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Kafarah yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadan. Kafarahnya ditambah kodok sebanyak jumlah hari mereka melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Kafarah karena melanggar bersumpah kafarah bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah, kemudian yang melanggarnya adalah memberi makan 10 kafir miskin atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Jika ketiganya tidak mampu, ia diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Kafarah illa adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami pada istrinya, demi Allah aku tidak akan membohongimu. Konsekuensi yang muncul karena ilah adalah suami membayar kafarah ilah yang jenisnya sama dengan kafarah yamin, kafarah mengaku sumpah. Kafarah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Kafarah jenis ini adalah mengganti binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Aturan kafarah ini Allah jelaskan pada surat Al-Maidah ayat 95. Jadi kesimpulan dari materinya itu, fikih merupakan takrib idul atau kalimat majmu' yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata fikih dan al-asiyah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar dan tasrifan kata fakihah yafqahu fikihan yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Siasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu ju yang berarti mengantar, mengurus dan memerintah. Siasa juga berarti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan. Siasa juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siasa merupakan menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat, membijaksanakan pemerintahan dan politik. Menurut Abdul Wahab Kholaf, objek kajian fikih siasa adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka. Pidana Islam dalam istilah fikih disebut jinayah, tetapi para fuqaha sering juga memaknainya dengan istilah jarimah. Kata adalah bentuk jamak dari kata yang diambil dari kata yang artinya mengambil atau memetik. Secara istilah, jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Nah, macam-macam jinayah atau pembunuhan ada 3. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.